Pengertian antropometri. Antropometri berasal dari kata anthropos yang artinya manusia dan materi yang berarti ukuran. Jadi antropometri diartikan sebagai suatu ilmu yang secara khusus berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia yang digunakan untuk menentukan perbedaan pada individu, kelompok, dan sebagainya. Antropometri menurut Stephenson 1989 dan Nurminto 1991 adalah suatu kumpulan data secara numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data untuk penanganan masalah desain. Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika tersedia nilai mean, rata-rata, dan standar deviasinya dari satu distribusi normal. Antropometri mengkaji masalah tubuh manusia. Informasi ini diperlukan untuk merancang suatu sistem kerja agar menunjang kemudahan pemakaian, keamanan, dan kenyamanan dari suatu pekerjaan, sehingga antropometri dapat juga diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi tubuh, termasuk bentuk dan ukuran, dengan desain alat-alat yang digunakan manusia. Antropometri berperan penting dalam bidang perancangan industri, perancangan pakaian, ekonomi, dan arsitektur. Dalam bidang-bidang tersebut, data statistik tentang distribusi dimensi tubuh dari suatu populasi diperlukan untuk menghasilkan produk yang optimal. Perubahan dalam gaya hidup sehari-hari, nutrisi, dan komposisi etnis dari masyarakat dapat membuat perubahan dalam distribusi ukuran tubuh, misalnya dalam bentuk epidemik, kegemukan, dan membuat perlunya penyesuaian berkala dari koleksi data antropometri. Antropometri menurut Stephenson 1989 dan Nurminto 1991 adalah suatu kumpulan data secara numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika tersedia nilai mean atau rata-rata dan standar deviasinya dari satu distribusi normal. Antropometri mengkaji masalah tubuh manusia. Informasi ini diperlukan untuk merancang suatu sistem kerja agar menunjang kemudahan pemakaian, keamanan, dan kenyamanan dari suatu pekerjaan, sehingga antropometri dapat juga diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar struktur dan fungsi tubuh, termasuk bentuk dan ukuran tubuh, dengan desain alat-alat yang digunakan manusia. Antropometri berperan penting dalam bidang perancangan industri, perancangan pakaian, ergonomi, dan arsitektur. Dalam bidang-bidang tersebut, data statistik tentang distribusi dimensi tubuh dari suatu populasi diperlukan untuk menghasilkan produk yang optimal. Perubahan dalam gaya kehidupan sehari-hari, nutrisi, dan komposisi etnis dari masyarakat dapat membuat perubahan dalam distribusi ukuran tubuh, misalnya dalam bentuk epidemik kegemukan, dan membuat perlunya penyesuaian berkala dari koleksi data antropometri.
Faktor-faktor yang menyebabkan variasi data antropometri. Manusia pada umumnya berbeda-beda dalam hal bentuk dan dimensi ukuran tubuhnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia yaitu: pertama, umur dan usia. Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir sampai sekitar 20 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. Setelah itu, tidak lagi akan terjadi pertumbuhan, bahkan justru akan cenderung berubah menjadi pertumbuhan menurun ataupun penyusutan yang dimulai sekitar umur 40 tahunan. Manusia dapat digolongkan atas beberapa kelompok usia, yaitu: yang pertama, balita. Yang kedua, anak-anak. Dan yang ketiga, remaja. Serta yang terakhir, dewasa. Dan juga lanjut usia. Jenis kelamin. Pada umumnya, dimensi pria dan wanita ada perbedaan yang signifikan di antara rata-rata, dan nilai perbedaan ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Pria dianggap lebih panjang dimensi segmen badannya daripada wanita. Oleh karenanya, data antropometri sangat diperlukan dalam perancangan sebuah alat atau produk. Secara umum, pria memiliki dimensi tubuh yang lebih besar, kecuali dada dan pinggul. Suku bangsa. Setiap suku, bangsa, ataupun kelompok etnik tertentu akan memiliki karakter fisik yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Kemudian, sosioekonomi. Tingkat sosioekonomi sangat mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Pada negara-negara maju dengan tingkat sosioekonomi tinggi, penduduknya mempunyai dimensi tubuh yang besar dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Lalu, posisi tubuh. Sikap atau posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Oleh karena itu, harus posisi tubuh standar harus diterapkan untuk survei penggunaan kursi antropometri. Kursi antropometri dipakai untuk mengukur data antropometri manusia dalam posisi duduk. Data yang diperoleh biasanya dipakai untuk merancang kursi dan ketinggian meja kerja, serta untuk perancangan fasilitas kerja yang berhubungan dengan manusia pemakainya. Orang yang akan diukur data antropometrinya harus duduk di kursi ini. Jenis pengukuran. Secara umum, deskripsi dari pengukuran data antropometrik terdiri dari setidaknya 3 buah tipe. Terminologi yaitu: yang pertama, lokator yang mengidentifikasikan suatu titik atau daerah dari tubuh yang menjadi dasar pengukuran titik atau bidang.
Kedua, orientator yang mengidentifikasikan arah atau tujuan dari suatu dimensi tubuh. Yang ketiga, potensioner yang menandakan asumsi dari posisi tubuh subjek dalam pengukuran, seperti posisi duduk. Data antropometri. Data antropometri adalah data mengenai ukuran dimensi tubuh manusia. Data antropometri diperoleh dari pengukuran bagian tubuh manusia. Jenis-jenis pengukuran tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. Dimensi tubuh manusia. Dimensi tubuh manusia untuk perancangan produk terdiri dari dua jenis, yaitu struktural dan fungsional. Dimensi tubuh struktural yaitu pengukuran tubuh manusia dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan dimensi tubuh fungsional adalah pengukuran tubuh manusia dalam keadaan bergerak. Secara umum, data antropometri yang sering digunakan untuk merancang produk dan stasiun kerja adalah antropometri struktural. Pengukuran manusia pada posisi diam dan linear pada permukaan tubuh. Ada beberapa metode pengukuran tertentu agar hasilnya representatif. Disebut juga pengukuran dimensi struktur tubuh, di mana tubuh diukur dalam berbagai posisi standar dan tidak bergerak atau tetap tegak sempurna. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain meliputi berat badan, tinggi tubuh dalam posisi berdiri maupun duduk, ukuran kepala, tinggi atau panjang lutut pada saat berdiri atau duduk, panjang lengan, dan sebagainya. Antropometri struktural ini diantaranya tinggi selangkang, tinggi siku, tinggi mata, tinggi bahu, tinggi pertengahan pundak pada posisi duduk, jarak pantat ibu jari kaki, dan tinggi mata pada posisi duduk. Antropometri fungsional. Antropometri fungsional adalah pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerak-gerakan yang mungkin terjadi saat bekerja tersebut, melaksanakan kegiatannya. Hasil yang diperoleh merupakan ukuran tubuh yang nantinya akan berkaitan erat dengan gerakan-gerakan nyata yang diperlukan tubuh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Antropometri dalam posisi tubuh melaksanakan fungsinya yang dinamis akan banyak diaplikasikan dalam proses perancangan fasilitas ataupun ruang kerja. Persentil. Persentil adalah suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada atau di bawah nilai tersebut. Sebagai contoh, persentil ke 95 akan menunjukkan 95%. Populasi akan berada pada atau di bawah ukuran tersebut, sedangkan persentil ke-5 akan menunjukkan 5% populasi akan berada pada atau di bawah ukuran itu. Dalam antropometri, angka persentil ke-95 akan menggambarkan ukuran manusia yang terbesar, dan persentil ke-5 sebaliknya akan menunjukkan ukuran terkecil. Bila mana diharapkan ukuran yang mampu mengakomodasikan 90% dari populasi yang ada, maka diambil rentang 2,5 tahun dan 97. Pemakaian nilai-nilai persentil yang umum diaplikasikan dalam perhitungan data antropometri ada pada label